Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah tabaraka wa ta'ala. Nusalli wa nusallim ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, amma ba'd. Para pemirsa yang sedang melihat channel Madrasah Aliyah Bilingual TV, kembali lagi bersama saya Muhammad Haki Awaludin dalam acara THR Tayangan Hikmah Ramadan. Dalam kesempatan yang berkah ini, saya perwakilan dari teman-teman santri Madrasah Aliyah Bilingual, santri pesantren modern Al-Amanah, ingin berbagi cerita kepada para pemirsa yang ada di rumah, ayahanda, ibunda, kakak, adik, dan yang lain-lain. Dalam bulan Ramadan, kami santri Al-Amanah, santri Madrasah Aliyah Bilingual, tetap wajib menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Entah dalam keadaan lapar, entah dalam keadaan haus, kami tetap harus semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Di pesantren modern Al-Amanah, khususnya dalam bulan Ramadan, memiliki satu kegiatan khusus bagi para santri, yaitu Madrasah Diniyah Ramadan, di mana dari mulai pagi, siang, sore, bahkan malam kami tetap belajar yang namanya ilmu agama, mulai dari ilmu fikih, mulai dari namanya ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu lain yang berasal dari kutubut turas, dari kitab-kitab ulama terdahulu. Kami wajib menjaga semangat kami untuk tetap bisa belajar dengan fokus. Ada salah satu kata-kata atau syair dari salah satu ulama yang menjadi dasar kami untuk tetap menjaga fokus. Mungkin para pemirsa sangat masyhur dengan nazam ini. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani dukain wa hirsin wastibalin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tuli zamani. Dalam bait tersebut, sang nazim, sang pengarang kitab menunjukkan ada 6 syarat dalam menuntut ilmu. Yang terakhir ada irsyadin ustad dan watuli zaman. Adanya rasa penghormatan, adanya rasa khidmat kepada para guru. Juga ada namanya waktu yang sangat lama untuk menuntut ilmu. Di sini ditekankan belajar tidak memerlukan waktu yang sangat pendek, tapi memerlukan waktu yang sangat lama. Sang Nadim menjelaskan ada 6, tapi mungkin yang akan saya kutip sebagai motivasi para teman-teman di rumah dan para teman-teman di pesantren, ada 2 tersebut. Dalam suatu kisah, seorang ulama yang mungkin sudah sangat masyhur bagi para pemirsa, beliau bernama Al-Imam Ghazali. Suatu ketika Imam Ghazali pulang dari pesantren bersama adiknya. Beliau bernama Imam Ahmad. Beliau berdua pulang dari pesantren menuju ke rumah mereka. Di tengah perjalanan masuklah waktu sholat. Di situ sang adik mengajak Al-Imam Ghazali, "Kak, ayo kita sholat yuk, sholat dulu. Itu di depan ada masjid." "Oke lah dek, kita sholat dulu." "Di mana sih?" "Itu kak, di depan," kata sang Imam Ghazali. "Ayolah kita ke sana." Kemudian saat di dalam masjid, sang adik berkata, Kakak aja deh yang imam, kan kakak lebih syarat jadi imam tuh kakak banget deh. Yang kakak aja dah, kata sang adik. Yaudah, karena sangat alimnya, sangat mahirnya, sangat cerdasnya Imam Al-Ghazali
Bahkan dikatakan bahwasannya potensi Imam Ghazali oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad itu potensi Imam Ghazali setara dengan nabi-nabi sebelumnya, setara dengan Nabi Musa. Saking alimnya, saking mahirnya, bahkan saking cerdasnya beliau. Imam Ghazali pun mengimami waktu sholat tersebut. Di tengah sholat, sang adik melihat suatu kejadian yang sangat ganjal sekali. Di belakang punggung Imam Ghazali tercucur banyak darah. Entah dari mana asalnya, banyak sekali cucuran darah di belakang punggung Imam Ghazali. Ketika salam, ketika sholat telah usai, sang adik menanyakan kepada kakaknya. Sang adik Imam Ahmad tadi menanyakan kepada Imam Ghazali, "Kak, tadi kakak gerangan apa yang kakak pikirkan?" Kata Imam Ahmad. Imam Ghazali pun menjawab, "Apa sih, Dek?" Kata adik, "Aku tadi melihat banyak sekali cucuran darah di belakang punggung kakak." Itu kata Imam Ahmad. Masya Allah, bagaimana engkau bisa tahu? Bagaimana engkau bisa tahu ketika aku sholat? Aku tengah memikirkan bagaimana hukum-hukum darah haid. Bagaimana tentang suatu perihal yang menyangkut dengan haid. Kata Imam Ghazali, disimpulkan bahwasannya Imam Ahmad telah membuka ilmu basirah, ilmu mukasyafah beliau. Sang kakak bertanya kepada adiknya, kepada Imam Ahmad, "Dek, di mana kamu berguru selama ini sampai sebegitu alimnya engkau?" Sang adik menjawab, "Kak, aku belajar dari salah satu imam." "Baiklah, engkau beritahukan kepadaku siapa imam, siapa syekh tersebut." Kemudian sang adik memberitahukan kepada kakak dengan satu syarat. Sang adik berkata, "Kak, ketika engkau belajar kepadanya, hanya satu, Kak, engkau harus taat, engkau harus patuh kepadanya." Disitulah kemudian sang Imam Ghazali mencari syekh tersebut. Kemudian ketika ia telah menemukan syekh tersebut, beliau telah menemukan syekh tersebut, beliau meminta untuk berguru kepadanya. "Assalamualaikum, ya syekh, hamba ingin berguru kepada engkau, hamba ingin mengabdi kepada engkau." Kata Imam Ghazali, "Kau ini siapa? Gerangan apa engkau kemari?" Jelas Imam Ghazali, "Saya ingin berguru kepadamu. Sebelum berguru kepada saya, kamu harus patuh, turuti apa kata saya." Kata syekh tersebut. Jawab sang imam, "Ya, baiklah, saya siap." "Wahai murid, kamu tahu di depan pintu ada apa?" Tanya sang syekh. "Iya, tolong bersihkan. Di depan pintu banyak sekali kotoran unta yang sangat mungkin tak bisa dibayangkan oleh kita yang sekarang hidup di zaman Toyota." Kemudian sang Imam Ghazali tersebut mengambil sapu. Sebelum menyapu, sang syekh berteriak, "Kif, hentikan! Jangan pakai sapu, ganti!" Kemudian sang imam mengganti sapu tersebut. Beliau mengambil kain. Sebelum membersihkan itu tadi, sang syekh juga berteriak, "Berhenti, cukup, buang kain tersebut." Akhirnya beliau dengan taatnya, dengan ingat tadi bahwasanya syaratnya, aku harus patuh kepada guru tersebut. Akhirnya beliau berusaha dengan tangan kosong untuk membersihkan kotoran tersebut. Belum sampai menyentuh kotoran unta, sang syekh tadi berteriak, "Cukup, sudah, jangan dilanjutkan. Ilmuku sudah sampai kepadamu." Di saat itulah ilmu mukasyafah Imam Ghazali tadi terbuka. Dalam kisah tersebut
kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dengan kita hormat, dengan kita patuh, dengan kita taat kepada guru, itu sudah salah satu jalan untuk membuka berkah kita menuntut ilmu, berkah kita mencari ilmu. Teman-teman mungkin bisa mencontoh perilaku Imam Ghazali, semangat beliau dalam belajar, semangat beliau dalam menuntut ilmu. Gabutnya beliau itu ada mengarang kitab. Gabutnya Imam Ghazali itu mengarang kitab. Sedangkan gabutnya kita, mungkin itu salah satu contoh yang bisa kita teladani dari beliau. Untuk teman-teman yang di pesantren, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga motivasi untuk terus menuntut ilmu, tetap hormati ustadz dan ustazah. Karena dengan kita patuh, dengan kita takdim kepada beliau-beliau, insya Allah selama yang kita kerjakan di pesantren, terutama kita takdim kepada Bapak Yai, insya Allah apa yang telah kita lakukan di pesantren, kita harapkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.